Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama yang utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna, yang tidak pernah lelah, letih, apalagi pun lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalaulah nikmat Allah, karunia Allah, coba kita hitung. Walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi demi Allah hadirin sekalian, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruh pengorbanan perjuangannya untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mendampingi gubernur memimpin provinsi ini menjadi provinsi yang insya Allah menjadi provinsi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Targetnya 100% masyarakat provinsi Bengkulu, apapun sukunya, apapun profesinya, semuanya bahagia dan ketika meninggal dalam keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati imam besar pengurus Masjid Baitul Ijah dan jajarannya, dan yang kami hormati Kanwil Al-Agama atau yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, kita doakan juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami hormati Forkopimda Provinsi Bengkulu, mewakili Pak Danrem, Pak Kapolda, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan juga yang kami hormati rektor-rektor baik negeri maupun swasta, para mantan gubernur, para pejabat pemerintah provinsi, kabupaten kota, anggota DPRD provinsi, kabupaten kota yang hadir, dan seluruh jamaah salat Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini perkenankanlah kami sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu menyatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Idul Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama kita mendapatkan cobaan dari Allah, diberikan gempa 6,3 skala Richter, kurang lebih pada pukul 2.55. Maka ketika kami bangun, kami langsung koordinasi dengan Forkopimda, janjian di Masjid Baitul Ijah sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung kami berkunjung ke tempat di mana ratusan rumah yang jadi korban, 40 rumah kurang lebih yang memang memerlukan pembangunan baru, 7 hancur dan 33-nya rusak berat. Maka ketika datang ke sana berkunjung langsung dengan masyarakat yang begitu sedih karena kehilangan rumahnya, maka saya katakan, Bu, Ibu tenang,
Rumah yang hancur, insya Allah nanti pemerintah provinsi akan bangun lebih bagus daripada sebelum gempa. Pak, saya rumah Pak, rumah ibu juga rusak berat, kita hancurkan, insya Allah akan dibangun lebih bagus dari rumah sebelumnya. Yang rusak sedang akan diberikan bantuan untuk merehab 30 juta. Yang rusak ringan akan diberikan bantuan untuk merehabnya menjadi lebih bagus 15 juta. Dan saya tanya juga ibu, ketika gempa kaget apa tidak? Dia bilang kaget saya Pak, ini 1 juta uang kaget. Bapak ibu hadirin sekalian, begitulah pemerintah provinsi ingin memperlakukan setiap warganya. Karena kami bersepakat dengan wakil gubernur bahwasanya pemerintah harus hadir untuk bantu rakyat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya insya Allah pembangunan jalan akan dimulai tahun ini. Telah disediakan untuk perbaikan jalan kurang lebih 600 miliar rupiah. Kalau kita lihat ke belakang, ini adalah sejarah terbesar anggaran APBD 600 miliar rupiah. Begitupun rumah sakit M. Yunus Bengkulu. Kalau kita datang ke sana, yang sakit belum tentu sembuh karena suasananya memang memerlukan perhatian. Maka alhamdulillah di tahun ini kita anggarkan dari APBD Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki gedung Fatmawati yang hari ini tidak bisa difungsikan. Kita juga akan memperbaiki gedung jantung. Kita akan juga memperbaiki ruangan polip yang kalau Bapak Ibu sekalian ke sana baunya luar biasa, berantakan. Dan insya Allah mohon doanya, kalau hari ini Rumah Sakit M. Yunus Provinsi Bengkulu masih kelas B, maka tahun depan akan naik menjadi tipe A. Dan insya Allah di rumah sakit itu bagi ibu-ibu yang sakit, selain gratis, kalau tidak mampu nggak boleh pulang sebelum dikrembat, pedikur, medikur, massage gratis, sehingga datang gelap pulang insya Allah glowing. Bapak ibu hadirin sekalian, begitupun tahun ini insya Allah program ambulan gratis di setiap desa akan dimulai. Memang betul tidak bisa langsung 1000 lebih dibeli karena juga tidak ada yang jualan sebanyak itu. Maka tahun ini insya Allah kurang lebih 150 unit mobil baru ambulan akan kita berikan di desa. Minimal 1 kecamatan mendapat 1 dulu tahap pertama. Tahun depan kita tambah lagi, tahun depan kita tambah lagi. Bapak ibu dan sekalian, pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan bahwasanya Gubernur Provinsi Bengkulu telah menandatangani untuk zakat bagi yang sudah mencukupi. Dan itu sudah saya tanda tangani, dan insya Allah zakat kita, Basnas kita akan meningkat nanti pendapatan dari zakatnya. Gerakan sedekah setiap hari pun sudah kita lakukan mulai hari ini. Bahkan gerakan sedekah nasi bungkus dari rumah-rumah kita pun kita mulai hari ini. Sehingga nanti kalau ada yang datang ke Rumah Sakit M. Yunus dari kabupaten, yang sakit 1, yang nemenin 5, 6-6-nya dikasih makan gratis dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Bapak ibu sekalian, nanti kalau ada orang datang ke Bank Bengkulu ingin menabung atau ingin minjam, pertama kali ditanya sudah makan belum. Kalau belum, diberikan makan juga gratis. Begitupun ketika orang datang ke kantor-kantor pemerintah Provinsi Bengkulu. Bapak ibu sekalian, juga hari ini telah di-launching bahwasanya setiap anak-anak yatim yang ada di Provinsi Bengkulu, yang SMA sederajat tanggung jawab gubernur dan jajarannya, yang SMP ke bawah tanggung jawab bupati, wali kota dan jajarannya. Setiap tingkat 2 kurang lebih 1.200 anak yatim yang sudah didata. Dikalikan 10 kabupaten kota berarti 12.000 anak yatim. Sedangkan SMA, SMK sederajat kurang lebih 5.000 orang, dan semuanya akan menjadi anak angkatnya gubernur, wakil gubernur, sekda dan seluruh pejabat di bawahnya. Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami ingin mengajak kita bersama untuk terus merajut persatuan dan kesatuan. Tentu provinsi, pemerintah provinsi tidak bisa kerja sendiri. Maka untuk itu mohon doa dan dukungannya agar apa yang kita hadapi berkaitan mengenai alur yang terjadi pendangkalan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan terurai. Bahkan kemarin Pelindo alhamdulillah menyatakan akan menambah investasinya 1 triliun rupiah untuk merevitalisasi yang nama Pelabuhan Pulau Bayi. Bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Banyak yang kami ingin sampaikan, tapi waktu yang membatasi kita. Terima kasih untuk segala doanya, terima kasih untuk segala dukungannya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun yang dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk menjadikan setiap masjid dan musolah menjadi tempat yang nyaman. 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid, 100% wanita-wanita tutup aurat, 100% anak-anak menjadi penghafal Quran, 100% rumah tangga yang ada di provinsi ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.